Perkenalkan, nama saya Bintang Shinturi. Saya dari kelas 11-2. Saya akan menjelaskan materi dari bab 2, yaitu Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang pertama, periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Secara garis besar, periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia terbagi menjadi 4 masa utama. Yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakteristiknya itu disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, karena situasi perjuangan mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya berjalan. Terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949. Pemberlakuan Konstitusi RIS adalah konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat atau federasi, dan sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Masa berlaku konstitusi ini sangat singkat karena tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia, sehingga muncullah tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan. Masa periode ketiga yaitu periode berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, namun Undang-Undang Dasar yang berlaku bersifat sementara. Sistem pemerintahan tetap parlementer atau sering disebut demokrasi liberal, ditandai dengan seringnya terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Periode ini berakhir dengan kegagalan konstitusi atau badan yang dibentuk untuk merumuskan undang-undang dasar baru dalam menyelesaikan tugasnya. Periode yang terakhir yaitu periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai dari tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada masa Orde Lama yaitu 1959 sampai 1966, dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin, di mana terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1988, pemerintah menyatakan akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, Undang-Undang Dasar pada masa ini cenderung menjadi konstitusi yang sakral dan sulit diubah. Pada masa revolusi 1998 sampai sekarang, setelahnya jatuh Orde Baru, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap, sebanyak 4 kali. Perubahan amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga 2001, amandemen keempat tahun 2022. Tujuannya yaitu menyempurnakan aturan dasar, menata ulang struktur ketatanegaraan, dan memperkuat jaminan hak asasi manusia, serta membatasi kekuasaan presiden. Kedua, perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Latar belakang utama perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tuntutan reformasi 1998 untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan adil. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, yang pertama ada kekuasaan presiden terlalu dominan atau eksekutif heavy tanpa batas jabatan. Presiden dapat dipilih kembali tanpa batas maksimal. Pasal 7 sebelum amandemen yaitu memicu otoritarianisme kekuasaan legislatif. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang sudah seharusnya menjadi wewenang DPR. Yang kedua, kurangnya checks dan balance atau tidak ada pengawasan efektif dari DPR atau lembaga lain terhadap presiden. Faktor yang kedua, isi Undang-Undang Dasar yang singkat dan multitafsir
serta banyak pasal yang bersifat garis besar atau global yang membuka ruang bagi penguasa untuk menafsirkannya sesuai kepentingan mereka. Faktor ketiga yaitu jaminan hak asasi manusia atau HAM belum memadai. Ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dianggap tidak rinci dan lemah dalam melindungi hak dasar warga negara. Faktor keempat yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak langsung. Kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen. Sehingga rakyat tidak memilih langsung presiden atau wakil presiden dan kurang berperan dalam proses politik. Tujuan akhir dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang memisahkan kekuasaan secara tegas, membatasi kekuasaan presiden maksimal 2 periode, menjamin HAM, dan mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Proses perubahan amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Proses ini dilakukan secara bertahap, sebanyak 4 kali dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR selama era reformasi, yaitu dari tahun 1999 hingga 2002. Berikut adalah garis besar proses perubahan tersebut. Tahapan yang pertama, dasar hukum dan pelaksana yaitu MPR sesuai pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan usul perubahan pasal-pasal yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan harus diajukan secara tertulis serta menunjukkan bagian diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sidang dan keputusan kehadiran. Sidang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Keputusan untuk mengubah disahkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Proses amandemen tidak mengubah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perubahan dilakukan dengan metode addendum atau artinya pasal-pasal baru atau perubahan dituliskan sebagai lampiran atau tambahan, bukan mengganti naskah asli secara keseluruhan. Namun kini dicantumkan menjadi satu naskah. Tahapan proses perubahan dilakukan dalam 4 tahap sidang MPR. Yang pertama, sidang umum MPR pada tahun 1999. Perubahan kedua, sidang umum MPR tahun 2000. Perubahan ketiga, sidang umum MPR tahun 2001. Dan perubahan yang terakhir yaitu sidang umum MPR tahun 2002. Setelah perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002, seluruh perubahan tersebut dilebur menjadi satu naskah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berlaku hingga saat ini. Proses perubahan amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Proses ini dilakukan secara bertahap, sebanyak 4 kali dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR selama era reformasi, yaitu dari tahun 1999 hingga 2002. Berikut adalah garis besar proses perubahan tersebut. Tahapan yang pertama, dasar hukum dan pelaksana yaitu MPR sesuai pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan usul perubahan pasal-pasal yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan harus diajukan secara tertulis serta menunjukkan bagian diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sidang dan keputusan kehadiran. Sidang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Keputusan untuk mengubah disahkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Proses amandemen tidak mengubah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
serta tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perubahan dilakukan dengan metode addendum atau artinya pasal-pasal baru atau perubahan dituliskan sebagai lampiran atau tambahan, bukan mengganti naskah asli secara keseluruhan. Namun kini dicantumkan menjadi satu naskah. Tahapan proses perubahan dilakukan dalam 4 tahap sidang MPR. Yang pertama, sidang umum MPR pada tahun 1999. Perubahan kedua, sidang umum MPR tahun 2000. Perubahan ketiga, sidang umum MPR tahun 2001. Dan perubahan yang terakhir yaitu sidang umum MPR tahun 2002. Setelah perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002, seluruh perubahan tersebut dilebur menjadi satu naskah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berlaku hingga saat ini. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1995 yang dilaksanakan dalam 4 tahap dari tahun 1999 hingga 2002 menghasilkan perombakan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil utamanya adalah pembatasan kekuasaan presiden yang kini hanya boleh menjabat maksimal 2 periode dan dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana presiden dipilih oleh MPR tanpa adanya batas jabatan yang tegas. Perubahan ini juga mendistribusikan kekuasaan secara lebih merata. Melalui prinsip checks and balance, DPR kini memegang kekuasaan penuh untuk membentuk undang-undang, bukan lagi presiden. Selain itu, amandemen memperkenalkan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, sekaligus menghapus Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, serta menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan bukan lagi sepenuhnya oleh MPR. Terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 yang baru menjadi lebih lengkap dan kuat dengan ditambahkan bab 10A yang secara rinci menjamin hak asasi manusia atau HAM serta menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perilaku demokratis di era keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara digital. Warga negara secara aktif berpartisipasi dan berpendapat melalui platform daring pasal 28E, sambil menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Perilaku ini mewujudkan prinsip negara hukum, yaitu pasal 1 ayat 3, dengan cara mengakses dan menggunakan informasi publik untuk pengawasan sekaligus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.